Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Desain Antarmuka Produk Digital. Adapun anggota kelompok kami dari kelompok 2 yaitu Alif Fatur Rahman, Azmi Fauzia, Bilal Ahubaisi, Ervan Dwi Prasetyo, Faja Isnaini, Gatvan Aditaris, dan Solahuddin Al-Ayubi. Topik yang akan kami presentasikan adalah studi kasus sistem SIKA UM Bandung dengan kelengkapan proses design thinking dalam aplikasi Figem dan Figma. Yang pertama akan disampaikan design thinking ini merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Di design thinking ini terdapat proses yaitu empathize, define, idea, prototype, test, dan implement. Di sini saya akan menjelaskan desain define, pain point, dan HMW atau how my we. Nah, di pain point ini mendefinisikan permasalahan user dari hasil empathize. Berikut ini pain point pemilihan dari empathize kelompok kami terdapat 8 poin, yaitu tidak adanya fitur lupa password. Saat login salah, kita harus menulis ulang semuanya. Navigasi tombol yang rumit, warna terlalu kurang pas untuk dilihat, halaman login terlalu banyak verifikasi, tidak bisa mengakses dan mencetak KRS semester awal, tidak tersedia tombol show password, nilai perkuliahan tidak dikelompokkan berdasarkan semester dan tahun akademik. Lalu terdapat selain pain point ada HMW juga. HMW atau how my we yaitu berfokus terhadap user yang spesifik berdasarkan insight dan kebutuhan-kebutuhan user. HMW dari kelompok kami terdapat 6 poin, yaitu menambahkan fitur show password, menu untuk lupa password, absensi tidak terbuka, otomatis setiap jam mata kuliah berlangsung, adakan cetak transkrip nilai atau keseluruhan nilai mata kuliah, login cukup dengan username, NIM, dan password, tampilan nilai histori dikelompokkan berdasarkan tahun akademik dan semester. Selain pain point dan HMW, ada solution idea dan affinity diagram Crazy A. Di solution idea ini yaitu brainstorming ide yang dapat menjadi solusi terhadap sebuah permasalahan HMW. Nah, solusi dari permasalahan HMW itu kita ada 8 poin, diantaranya absen lebih baik ditambahkan fitur GPS seperti selfie, menambahkan fitur show password, memposisikan label pada form login di atas area input, menambahkan fitur menu untuk rubah password, lalu warna merah pada font tampilan saat login kurang cocok, lebih baik diganti menjadi warna hitam, dan lain-lain. Lalu ada affinity diagram dan crazy egg. Affinity diagram ini bertujuan untuk mengelompokkan permasalahan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Nah, di kelompok kami ini affinity diagramnya ada 3. Login, yang pertama login, yang kedua konten searching, yang ketiga informasi. Nah, di login ini login cukup dengan username, NIM, dan password. Konten sourcingnya pada pengumuman di home, pengumuman dibuat logo notifikasi saja agar user lebih nyaman. Absensi lebih baik ditambahkan fitur GPS selfie juga. Lalu di informasi salah satunya yaitu menyatukan halaman riwayat studi dan histori nilai agar nilai perkuliahan dapat ditampilkan dengan dikelompokkan berdasarkan tahun akademik di semester. Lalu ada crazy egg juga. Crazy egg gambar di samping kanan ini bertujuan untuk menghasilkan sejumlah ide yang berbeda dalam waktu singkat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang text flow dan wireframe.
Di sini jadi text flow itu menggambarkan perjalanan atau tahap halaman mana saja yang dibuka ketika melakukan satu proses. Kalau wireframe yaitu kerangka website atau aplikasi untuk memberi gambaran struktur desain yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya di sini ada text flow dan wireframe login. Di sini dari text flow-nya mulai, lalu data masuk, selanjutnya ke si akad. Setelah masuk ke si akad itu login. Nah, setelah login, apabila lanjut ke homepage, apabila tidak berhasil, dia akan balik lagi ke menu login. Apabila berhasil, dia akan langsung masuk ke homepage. Nah, untuk wireframe-nya ada di sini. Di sini ada informasinya, ada logo, image, dan masuk, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada text flow dan wireframe isi presensi. Nah, di sini text flow-nya mulai uh, lalu login. Apabila loginnya berhasil, maka akan lanjut ke homepage. Apabila tidak berhasil, ada menu lupa password. Nah, apabila sudah dilakukannya lupa password, maka langsung mengganti password, kembali lagi ke login, lalu login. Apabila berhasil, masuk ke homepage. Selanjutnya di sini ada isi hari proses. Apabila belum isi hari, maka akan kembali akan gagal loginnya. Apabila berhasil, akan lanjut ke isi mata kuliah. Dan apabila belum isi mata kuliah, maka akan kembali lagi ke proses ini. Apabila sudah berhasil, akan dilanjutkan untuk mengisi pertemuan. Nah, apabila sudah berhasil, di sini langsung mengisi presensi. Setelah mengisi presensi, lanjut di proses sudah isi presensi. Apabila belum, harus mengisi dulu. Apabila sudah, akan beres atau end. Di sini ada wireframe-nya. Isi informasi ada logo, username, password, image, icon left arrow. Atau di sini ada logo, username, password, image, icon left arrow, dan login, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada text flow dan wireframe cetak KHS. Nah, di sini ada text flow-nya. Apabila seperti tadi, apabila sudah berhasil login, Anda langsung ke homepage. Selanjutnya masuk ke menu nilai perkuliahan. Selanjutnya ke cetak KHS. Nah, apabila Anda belum mengisi tahun akademik, maka Anda harus mengisi terlebih dahulu. Apabila berhasil, akan selanjutnya sudah mengisi semester. Apabila sudah mengisi, maka tinggal langsung cetak KHS. Beres ini ada informasi dari wireframe-nya. Nah, di sini ada logo, NIM, tahun akademik, semester, cetak KHS, ada navigasi dan icon back, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Bilal Al-Hubaisi. Yang keempat, ada tax flow dan wireframe biaya kuliah. Untuk tax flow-nya sendiri, dimulai dari start, login, dicek berhasil atau tidak. Kalau berhasil, ke homepage. Dari homepage, ke menu navigasi, bar, terus ke biaya kuliah mahasiswa, dan berakhir. Untuk wireframe-nya sendiri, terdiri list informasi yang ada adalah logo, navigation bar, image, data table, heading, dan drop down. Yang kelima, ada tax flow dan wireframe lupa password. Untuk tax flow-nya terdiri dari start,
terus beranda, terus login, dicek berhasil atau tidaknya. Jika tidak berhasil, lupa password. Jika lupa password, ke konfirmasi password. Setelah itu berakhir. Untuk wireframe-nya sendiri ada dua. Yang pertama, list informasi yang ada di wireframe pertama adalah logo, button, image, dan email. Untuk list informasi di wireframe kedua ada logo, button, password baru, konfirmasi password, dan image. Yang keenam ada task flow dan wireframe cetak KRS. Dimulai dari start, login, dicek berhasil atau tidak. Jika berhasil akan ke homepage, terus dari homepage ke KRS, terus ke cetak KRS dan berakhir. Di sini ada kesalahan. Untuk wireframe-nya sendiri, list informasi yang ada dalam wireframe adalah logo, navigation bar, dan icon menu. Yang ketujuh ada task flow dan wireframe profile. Dimulai dari start, login, dicek berhasil atau tidak. Jika berhasil, ke homepage, dari homepage ke profil, dari profil kita ada opsi untuk ubah profil. Setelah itu berakhir. Untuk wireframe-nya sendiri terdiri dari dua, ada yang profil, ada yang ubah data. Untuk list informasi yang ada di wireframe profil ada logo, navigation bar, dan icon menu. Untuk di list informasi di wireframe ubah data ada logo, navigation bar, icon menu, drop down, text field, dan button. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang text flow dan wireframe. Di sini, jadi text flow itu menggambarkan perjalanan atau tahap halaman mana saja yang dibuka ketika melakukan satu proses. Kalau wireframe yaitu kerangka website atau aplikasi untuk memberi gambaran struktur desain yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya di sini ada text flow dan wireframe login. Di sini dari text flow-nya mulai, lalu data masuk, selanjutnya ke siakad. Setelah masuk ke siakad itu login. Nah, setelah login, apabila lanjut ke homepage, apabila tidak berhasil, dia akan balik lagi ke menu login. Apabila berhasil, dia akan langsung masuk ke homepage. Nah, untuk wireframe-nya ada di sini. Di sini ada informasinya, ada logo, image, dan masuk, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada text flow dan wireframe isi presensi. Nah, di sini text flow-nya mulai lalu login. Apabila loginnya berhasil, maka akan lanjut ke homepage. Apabila tidak berhasil, ada menu lupa password. Nah, apabila sudah dilakukannya lupa password, maka langsung mengganti password, kembali lagi ke login, lalu login. Apabila berhasil, masuk ke homepage. Selanjutnya di sini ada isi hari proses. Apabila belum isi hari, maka akan gagal loginnya. Apabila berhasil akan lanjut ke isi mata kuliah, dan apabila belum isi mata kuliah maka akan kembali lagi ke proses ini. Apabila sudah berhasil akan dilanjutkan untuk mengisi pertemuan. Nah, apabila sudah berhasil di sini langsung mengisi presensi. Setelah mengisi presensi, lanjut di proses sudah isi presensi. Apabila belum, harus mengisi dulu. Apabila sudah, akan beres atau end. Di sini ada
wireframe-nya. Isi informasi ada logo, username, password, image, icon left arrow. Atau di sini ada logo, username, password, image, icon left arrow, dan login dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada task flow dan wireframe cetak KHS. Nah, di sini ada task flow-nya. Apabila seperti tadi, apabila sudah berhasil login, Anda langsung ke homepage. Selanjutnya masuk ke menu nilai perkuliahan. Selanjutnya ke cetak KHS. Nah, apabila Anda belum mengisi tahun akademik, maka Anda harus mengisi terlebih dahulu. Apabila berhasil, akan selanjutnya sudah mengisi semester. Apabila sudah mengisi, maka tinggal langsung cetak KHS. Beres ini ada informasi dari wireframe-nya. Nah, di sini ada logo, NIM, tahun akademik, semester, cetak KHS, ada navigasi dan icon back dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Gila yang sudah menjelaskan materinya. Baik, saya lanjut ke materi yang saya rangkai di kelompok saya, yaitu mengenai tax flow dan wireframe nilai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tax flow terlebih dahulu. Ini ada start, login, berhasil, lupa password, ganti password, homepage, nilai, KHS, dan kita KHS, terus N. Nah, pertama kita melakukan login. Apabila berhasil, langsung ke homepage. Apabila tidak, kita diarahkan ke lupa password. Setelah lupa password, kita arahkan lagi ke ganti password. Dan setelah mengganti password, ada notifikasi ke user, yaitu agar login kembali ke akunnya. Setelah berhasil, maka akan berlanjut ke homepage. Setelah homepage, kita akan menekan button nilai. Setelah melihat nilai, kita tekan button KHS. Terus kita cetak KHS. Apabila tidak mencetak KHS, akan kembali ke KHS. Apabila sudah mencetak KHS, maka goals atau N. Ya, lanjut kita membahas mengenai wireframe nilai. Di sini ada list informasi mengenai tampilan awal di tampilan nilai perkuliahan. Yang pertama itu logo, yang kedua icon menu, navigator bar, image, tabel informasi, dan button. Ini tabel informasi, image, navigator bar, icon menu, dan button. Selanjutnya ke halaman cetak KHS atau cetak kartu hasil studi. List informasi itu logo, icon menu, text field, top down, button, dan di sini di drop down itu ada di text field nih. Itu di sini memiliki pilihan apabila ditekan. Lanjut ke halaman cetak kartu KHS berhasil. Di sini ada image dan button. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut dengan membahas mengenai tax flow dan wireframe history nilai. Di sini kayak halnya sama dengan tax flow nilai, dimulai dengan login. Apabila berhasil, lanjut ke homepage. Setelah homepage, kita ke button nilai, tampil dengan halaman nilai, lanjut ke history nilai.
Nah, setelah history nilai itu N, ya seperti itu. Eh, kita lanjut ke wireframe-nya. Wireframe di sini ada list informasi mengenai logo, navigation bar, image, data tabel, heading, button, cetak KS, dan button nilai perkuliahan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, desain sistem. Desain sistem mengenai atom, molekul, dan organisme. Jenis-jenis atom. Ini ada atom, plate, warna. Kita memilih 5 warna. Yang pertama warna biru, hijau, abu, kuning, dan merah. Selanjutnya, atom column style. Primary key color, primary atau warna utama kita memakai warna biru. Secondary color itu memakai warna hijau dan natural color memakai warna abu-abu, hitam, sampai ke putih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Nah, sekarang ke atom tipografi. Nah, tipografi ini untuk menjelaskan desain sistemnya itu seperti agar teks stylenya sama dari heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, terus ke caption, body, font size 1, font size 2, dan seterusnya. Nah, ini dengan stylenya inter dari desain sistemnya, referensinya. Lanjut ke iconographic. Nah, di sini adalah icon-icon yang akan dibuat dari action, alert, content, editor, audio dan video, communication, hardware, home, file, device. Di sini untuk menambahkan icon-icon ke dalam project Figma. Nah, di sini ada input field yang tujuannya agar user akan bisa mengetik dengan style UI yang bermacam-macam. Jadi seperti kita mengetik, terus ada peringatan dan peringatan untuk tidak peringatan yang salah dan peringatan yang teks yang benar. Nah, sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Setara Faza. Selanjutnya, saya Gatvan Rizky akan menjelaskan tentang desain sistem setelah atom, yaitu molekul. Yang dimana molekul adalah level kedua dari atom yang konsepnya cukup abstrak. Seperti halnya di kimia, molekul juga itu terbentuk dari sekumpulan atom yang membentuk sebuah kesatuan fungsi sederhana. Yang misalnya di sini ada contoh jenis-jenis molekulnya. Di sini ada molekul action list yang bila diklik action list akan menampilkan list benefit calculators, benefit over payments, benefit fraud, dan more. Dan selanjutnya ada molekul header. Nah, di sini header juga contoh dari sebuah molekul yang dimana header adalah komponen yang terletak pada bagian atas yang biasanya digunakan untuk meletakkan logo, menu, navigasi, search, dan lain-lain.
Di sini ada contohnya header. Seperti contohnya di sini ada meletakkan logo, terus tuh ada button, ada search di sini tuh, dan lain hal sebagainya yang terletaknya di bagian atas. Oke, selanjutnya ada tab bars. Di sini tab bars juga termasuk dari sebuah molekul yang dimana fungsinya adalah elemen kontrol drop down yang berisikan perintah untuk menjalankan fitur-fitur tertentu. Seperti di sini ada contohnya di tab bars di sini ada perintah kalau misalnya diklik set tab name, bisa misalnya diklik one yaitu satu, ya akan muncul satu, atau bila diklik di sini dua akan muncul dua, atau kalau misalnya fungsinya diubah lagi, bila misalnya mencet 3 nanti akan memunculkan atau mengarahkan ke kemana gitu. Kalau misalnya si 4-nya diganti ke misalnya ke apa, ke profil. Nah, kalau misalnya diklik di situ profil, pasti nanti akan lanjut ke profil. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ervan. Saya akan melanjutkan materi jenis-jenis organisme. Nah, di sini ada organisme pop-up. Nah, terdapat pop-up login account. Misalnya kita sudah login, maka akan ada tampilan "Hi, we are not working today", misalnya. Lalu ada delete content. Nah, lanjut. Ada organisme button, ada solid dengan tampilan default, hover, klik, atau disable. Lalu yang kedua ada gradient, ada default, hover, klik, disable. Nah, lalu ada juga solid, tampilannya yaitu untuk menambah, misalnya ada default, hover, klik, disable. Ada gradient sama, ada default, hover, klik, disable. Nah, semakin dia ke bawah semakin tipis juga, dan ke samping juga sama, warnanya menjadi pudar. Lanjut, ada deskripsi UI desain sistem. Nah, deskripsi sistem kelompok kami menggunakan sistem Gov UK. Nah, desain ini yang memiliki tata letak yang minimalis, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penggunaan icon juga yang konsisten, tidak beragam, dan memiliki UI yang mudah dihafal. Lalu memiliki tata letak menu atau tombolnya enak dilihat dari segi tipografi dan penggunaan warna. Komposisi warna yang digunakan itu berwarna biru dan putih. Dengan desain sistem yang bisa menciptakan kesan pertama bagi pengguna, lalu memberikan pengalaman pengguna yang baik. Nah, referensi desain sistemnya itu ada di link tersebut, https://designsystemservice.gov.uk. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan mendemokan prototyping. Halo, saya Irfan Durstio. Kali ini saya akan menjalankan prototype screen design UI yang telah kelompok kita buat. Nah, ini adalah tampilan awal si kadu ketika user mengakses halaman ini. Nah, yang pertama kita langsung aja klik tombol masuk. Nah, di sini user dianjurkan untuk memilih pilihan seperti yang ada di sini. Apa yang diinginkan juga. Misalnya user ingin siakan. Nah, ini adalah tampilan login. Nah, di sini user
diinstruksikan untuk mengisi username dan password. Kalau misalnya user lupa password, maka ini klik saja forgot password. Di sini user diinstruksikan untuk mengisi email. Nah, ketika sudah diisi, kita klik saja konfirmasi. Nah, di sini lanjut untuk mengisi password baru dengan minimal 8 karakter. Ketika sudah diisi ini, kita lalu klik konfirmasi. Nah, lalu user mengisi lagi username dan password yang baru tadi yang dibuat. Kita langsung klik login. Nah, ini adalah tampilan menu home yang ada cari untuk misalnya menu apa. Nah, bisa cari di sini. Lalu ada juga profile, lalu ada juga presensi perkuliahan. Nah, di sini kita coba yang presensi perkuliahan. Misalnya hari Selasa dan mata kuliah desain antarmuka produk digital. Pertemuan 13. Kita langsung klik saja submit di sini. Nah, lalu akan muncul notif kamu berhasil mengisi presensi. Nah, lalu kita kembali lagi. Nah, di bagian ini ada tampilan tombol atau navigasi menu. Nah, di sini ada beranda, lalu ada logout. Kalau beranda ini masih tetap di sini kliknya. Lalu kalau logout ke tampilan login yang tadi. Nah, kita lanjut ke tampilan KRS. Nah, di tampilan KRS ini ada pemberitahuan mengenai isi KRS atau semacamnya. Dan di sini ada tampilan profil mahasiswa juga. Ketika kita ingin mengisi KRS, kita langsung klik saja di sini isi KRS. Nah, di sini tinggal user mengisi KRS di sini. Nah, ketika sudah, di sini kita tinggal cetak KRS. Nah, lalu ada notif seperti ini. Kamu berhasil mencetak KRS. Nah, lalu di sini ada buka folder ini untuk si user ketika sudah mendownloadnya, ini maka akan bisa langsung dibuka melalui buka folder ini. Kita kembali lagi. Nah, di sini ada status KRS jika sudah disetujui atau belum, dan sudah isi KRS atau belum. Nah, di sini juga ada cetak KRS. Namun di sini ketika si status dan persetujuannya sudah disetujui atau sudah mengisi KRS, lalu kita bisa mencetak langsung di sini. Untuk cetak kartu UTS dengan waktu habis, kalau cetak kartu UAS belum bisa, lalu kita lanjut ke tampilan biaya. Nah, di tampilan biaya ini ada profil data mahasiswa seperti NIM, nomor induk mahasiswa atau angkatan, dengan nama mahasiswa, lalu program studi atau fakultas, dan dosen wali. Nah, di bawahnya di sini terdapat tampilan biaya kuliah per semester dengan tabel semester, biaya yang harus dibayar, dan biaya yang sudah dibayar. Kita di sini bisa mencentang box ini. Misalnya semester 1 sudah bayar, kita bisa centang ini. Lalu semester 2 sama sudah bayar, bisa dicentang ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke tampilan nilai. Nah, di sini nilai perkuliahan. Di sini terdapat nilai perkuliahan dengan semester berapa. Kita bisa klik di sini misalnya. Lalu misalnya SKS per semesternya 21 dengan IPS 3,5, total SKS 102, dan IPK 3,9. Misalnya kita ingin melihat histori nilai terlebih dahulu. Nah, misalnya ini tampilan histori nilai. Kita dengan huruf A semua. Nah, di sini juga kita bisa langsung mencetak KHS atau kartu hasil studi. Kita klik langsung di sini. Nah,
Di sini langsung muncul tampilan cetak kartu hasil studi. Nah, user diinstruksikan untuk menginput nomor induk mahasiswanya berapa, lalu memilih tahun akademiknya berapa, dan semester berapa. Ketika sudah diisi ini, kita klik cetak KHS. Nah, maka akan ada tampilan notif kamu berhasil mencetak KHS. Ketika sudah mendownloadnya, user bisa langsung membuka foldernya tersebut yang telah di-download. Kita kembali ke tampilan profil selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan profil dengan misalnya ini data mahasiswa, lalu di sini ada profil mahasiswa, nama mahasiswa, lalu terdapat NIM, kelas, jenis kelamin, lalu tempat tanggal lahir, program studi, fakultas, dan dosen wali. Nah, di sini kita langsung aja, kalau misalnya pengen ubah data, ada data yang salah atau typo, kita bisa mengubah datanya di sini. Nah, user di sini diinstruksikan untuk mengisi ulang kembali, misalnya yang terpenting yaitu nomor induk mahasiswa, lalu program studinya apa, dan tahun angkatan berapa, dan dosen walinya siapa. Di sini otomatis tersimpan ketika user menginput yang ada di sini. Lalu kita back dan ke tampilan home kembali. Nah, mungkin itu saja yang bisa dicukupkan oleh kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.